Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Setiawan dari kelas Data Mining C. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tugas modul praktikum data mining, yaitu manipulasi array menggunakan library NumPy, berdasarkan Python tentunya. Nah, sesuai yang dihimbau pada modul 1 ini, soal yang di bold yang dikerjakan. Nah, untuk soal pertama, itu adalah 1F. Ini merupakan buatlah array 2 dimensi atau 2D berikut menggunakan NumPy. Jadi diminta untuk membuat array dengan ketentuan sebagai berikut ini. Langsung saja kita masuk ke editor. Nah, sebelum kita mengerjakan, pastikan kita harus mengimport library NumPy terlebih dahulu dengan import NumPy. Sebenarnya import NumPy ini sudah cukup, cuman bisa menggunakan alias atau s ini agar lebih memudahkan dalam mengingat-ingat atau kita nanti untuk membuat program ke depannya. Nah, dengan np seperti ini akan lebih simpel. Oke, langsung saja kita masuk ke membuat array 2 dimensi berdasarkan soal ini. 45, 764, 974, 637. Oke. Langsung saja tulis sebagai variabel sama dengan kita panggil library NumPy-nya tadi, np.array, dan karena diminta membuat array 2 dimensi, maka untuk membuat array 2 dimensi kita harus menggunakan titik siku ini sebanyak 2 kali. Nah, ibaratnya jika array biasa itu titik kurung tutup sikunya itu 1, untuk 2 dimensi adalah 2. Itu cara paling mudah untuk mengidentifikasi itu array 1 dimensi, 2 dimensi, atau 3 dimensi nantinya. Saya tuliskan saja 445, 764, 974, 637, 234 sesuai arahan yang ada di sini. Oh, sorry, ini kebanyakan. Nah, setelah selesai dituliskan sesuai yang diminta oleh soal, tinggal di run. Nah, akan muncul array 2 dimensi seperti ini setelah di run. Selain dipanggil variabelnya saja, ini juga bisa di print agar tampilannya lebih clear. Array underscore 2 dimensi. Nah, jika di print ini akan tampilnya lebih clear gitu. Oke, ke soal selanjutnya, yaitu buatlah array 3 dimensi berikut menggunakan NumPy. Jadi kita diminta untuk membuat array 3 dimensi yang terdiri dari angka-angka berikut. Sengaja masuk ke program. Nah, sama seperti array 2 dimensi sebelumnya, cara yang paling mudah untuk mengidentifikasi array 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi itu dengan melihat banyak kurung siku pada array ini. Nah, karena ini 3 dimensi, jadi kita menggunakan 3 kurung siku. Tentu saja, karena kita tahu bahwa bisa dibilang array 3 dimensi itu adalah array yang ada di dalam dan di dalamnya array lagi. Kita tuliskan saja 785, 477, 719, 510 sesuai arahan yang ada di soal. Sampai semuanya, dari setelah 3-3-nya tertulis sampai 813, tinggal kita panggil aja variabelnya dengan ini tuliskan di array 3D atau menggunakan print tadi. Kita panggil aja langsung dengan variabelnya dan ini akan muncul array yang telah kita bikin sebelumnya. Ini yang baris pertama adalah bagian ini, baris kedua ini adalah ini, dan baris ketiga ini akan muncul array seperti ini. Nah, soal berikutnya, oh ya, sebenarnya dalam membuat array ini terdapat alternatif cara yang bisa dibilang lebih mudah ya. Kita cukup membuat array biasa atau array 1 dimensi, kemudian kita reshape. Jadi konsepnya seperti array yang biasa sebelumnya itu diubah dengan menggunakan perintah reshape. Nah, di sini kita akan mengubah dari array biasa ini menjadi array 4:3 dengan rasio 4:3. Nah, setelah di print,
maka akan muncul seperti ini. Nah, ini 445, ini ada 4 kolom dan 3 baris. Nah, ini merupakan untuk kolom, ini untuk baris. Ini akan sama hasilnya seperti kita menuliskan array 2 dimensi di soal sebelumnya pada soal ini. 445, 764, 445, 764, dan sekian. Nah, sama halnya untuk membuat array 3 dimensi, alternatif juga bisa menggunakan reshape. Namun bedanya untuk yang array 3 dimensi kita perlu menambahkan angka 3 di depannya untuk mendefinisikan bahwa ini merupakan array 3 dimensi. Jadi ini adalah array 3 dimensi dengan 4 baris dan 3 kolom. Nah, setelah di run, maka akan kita dapatkan bahwa array yang sebenarnya hanyalah array biasa ini akan menjadi array 3 dimensi. Seperti yang kita lihat pada hasil di run-nya ini tadi. Nah, ini akan sama hasilnya seperti yang pada soal sebelumnya, yang array 3 dimensi. Gitu. Itu adalah salah satu alternatif cara untuk membuat array. Selain kita menuliskan secara manual seluruh elemen dari setiap baris atau setiap kolomnya gitu. Oke, untuk soal selanjutnya itu di kode 2 di soal D. Tambahkan angka 1 pada setiap bilangan di baris ganjil array berikut. Kemudian tambahkan angka 2 pada setiap bilangan di kolom genap array berikut. Baik, untuk soal yang ini kita diminta untuk menambahkan 1 pada setiap bilangan di baris yang ganjil pada array. Jadi untuk hint pertama, kita perlu menambahkan 1 pada setiap baris yang ganjil ya. Nah, di sini kita menggunakan slicing, seperti slicing. Nah, kita lihat langsung saja. Ini ARR2 ini. Setelah kita membuat array yang sesuai dengan ini tadi, arahan ini. Nah, kita perlu memilih baris yang ganjil. Jadi baris yang ganjil ini ada 3. Ini baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Nah, ini bakal ditambahin 1, setiap value yang ada dalam ini bakal tambah 1 semuanya. Kita perlu menyeleksi ini terlebih dahulu dengan slicing. Jadi kita pilih semuanya, mulai dari ini bagian kolom, ini bagian baris, dan ini bagian kolom ya. Kita pilih semuanya dari mulai indeks ke 0 hingga indeks sebelum 5. Jadi 0, 1, 2, 3, 4 ini bakal semuanya. Sebenarnya ini untuk cara memilih semuanya atau memilih semuanya itu gini juga bisa. Jadi nggak perlu ditulis 0 sampai berapa, itu nggak perlu jika menyeleksi semuanya. Tinggal kosongin ini aja udah keseleksi semuanya. Dan yang ini, yang 2 ini merupakan bisa dibilang seperti interval gitu. Jadi nanti mulai dari 1 ini, dari baris pertama atau indeks ke 0 akan loncat 1, 2. Nah, akan dipilih lagi ini, loncat lagi 1, 2. Nah, ini akan dipilih seperti itu. Nah, kita juga menyeleksi semua bagian kolomnya dari indeks ke 0 sampai ke 3. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Ini harusnya 4 ya. Cuman ini karena kita memilih semuanya, nggak apa-apa, ini kosongin aja. Udah bisa. Kita cek dulu. Kita run. Nah, ini kita lihat 1882, 10147, 8234. Nah, ini 1882, 10147, 8234. Nah, karena ini perintahnya setiap bilangan, ini plus 1, jadi tambahin aja plus sama dengan 1. Nah, terus kita coba lihat hasilnya gimana. Nah, ini baris plus 1. Nah, ini baris 1. Plus 1 di 2993. Bagian ini. Jadi 11, 258. Ini 9345. Oh, sorry. Oh iya benar. 8234, ini 9345. Oke.
Untuk yang ini udah clear. Berikutnya kemudian tambahkan angka 2 pada setiap bilangan di kolom yang genap. Oke, di kolom yang genap. Caranya mirip, hampir sama, cuman kita alih lagi ke kolomnya. Nah, ini kita seleksi semua barisnya 0 sampai 6. Maksudnya dari indeks 0 sampai sebelum indeks 5. Karena ini ada 1, 2, 3, 4, 5 baris ya. Nah, ini hapus saja. Ini udah terwakili. Nah, terus kita seleksi yang genap. Nah, yang genap ini mulai dari indeks 1, ya mulai dari indeks 1 atau baris kedua ini, dan di indeks ke-2. Indeks 0, 1, 2, 3. Oh ya, di indeks ketiga. Nah, caranya seperti yang ini tadi, yang sebelumnya. Kita pakai aja, kita mulai dari indeks 1 dan dikasih interval 2 nanti. Ini tandanya kita seleksi sampai akhir, hapus seleksi semuanya, dan ada interval 2-nya, lompat 2. Ini 1, 2, dan ini bakal diseleksi. Kita lihat aja gimana. Nah, sorry. Maksud saya ini bagian kolomnya, mungkin karena ini ada 1, 2, 3, 4, ada indeks 0 sampai indeks 3. Nah, ini akan mulai dari indeks 1 dan loncat 2 dengan indeks ini, indeks terakhir ya. Kita lihat 92. Oke, ini bagian ini. Oh sorry, bagian ini. Karena tadi ini masih udah berjalan ya. Jadi udah tambahan. Dan bagian ini dan bagian ini. Ini bakal kita tambahkan sesuai soal, ya, tambahkan 2. Plus sama dengan 2. Nah, coba kita print. Nah, ini dia. Ini udah tambahan. Di yang pertama tadi 1, bagian ini, dan yang kita tambahkan 2 lagi, yang bagian ini. Kolom ini dan kolom ini sudah tertambahkan karena ini udah beda ya. Jadi otomatis sudah teridentifikasi bahwa ini telah berhasil ditambahkan pada kolom yang genap. Oke, selanjutnya kita ke soal berikutnya. Baliklah sumbu Z array 3D berikut. Oh, jadi maksudnya ini bakal sumbu Z atau array ketiga ini ya. Nah, ini bakal dibalik atau di flip ke depan, dan bagian ini akan diputar atau dibalik ke bagian yang belakang. Nah, di sini saya menggunakan salah satu fitur yang disediakan oleh NumPy, yaitu flippath. Nah, di mana flippath ini nanti bakal membalik dari sumbu Z ke sumbu Y ini, ya, karena udah namanya flip ya. Tetapi tanpa mengubah struktur pada array yang didefinisikan ini tadi. Nah, jadi hanya untuk membalik dari sumbu-sumbu tersebut. Nah, langsung ya seperti karena ini menggunakan array 3D dari soal sebelumnya pada ini ya, tinggal di copy. Nah, habis itu kita print dulu ya, biar buat before after gitu ya ibaratnya. Nah, kita kasih space dan tinggal kita bikin variabel baru untuk menampilkan after dari setelah di flip. Kita panggil NumPy. Setelah itu .flippath ya, flippath kita masukkan array mana yang akan diubah tadi, sumbu X ke sumbu Y-nya. Langsung di run, dan ini before after-nya. Jadi sebelum di flip, ini adalah array yang original, yang ini tadi, hasil ini 78 5 293. Setelah di flippath, ini bakal terbalik. Jadi yang 785 dan sekian itu akan di bawah, di belakang, dan yang 293 ini bakal di depan. Nah, dan seperti yang saya bilang tadi, tanpa mengubah value yang ada di dalam array tersebut. Nah, dari yang ada nilai dari dalam array ini nggak akan berubah. Jadi hanya posisinya yang berubah. Oke, soal berikutnya ini adalah ubahlah array pada soal E
menjadi array 2 dimensi berukuran 6x6 menggunakan perintah reshape. Jadi mirip seperti alternatif yang sebelumnya, kita menggunakan reshape, sama-sama menggunakan reshape. Nah, cuman ini adalah dari bentuk sebelumnya, ini adalah array yang 3 dimensi dibentuk kembali menjadi array 2 dimensi. Caranya kurang lebih sama. Kita menggunakan salah satu fitur yang ada pada library NumPy, yaitu reshape. Nah, kita panggil aja array yang dari soal E tadi yang udah didefinisikan sebagai berikut ini dengan titik reshape, yaitu 6x6. Karena ini adalah array 2 dimensi, kita cukup mengatur untuk barisnya 6 dan kolomnya 6 gitu, karena 6x6 ya. Nah, setelah di-run bakal muncul hasil seperti ini. Ini akan 1 2 3 4 5 6 6 kolom dan 1 2 3 4 5 6 baris. Nah, 6x6. Oke. Berikutnya ini adalah ya soal terakhir. Dari kode 3, ubahlah matriks kiri menjadi matriks kanan. Oke, jadi pada soal ini akan diminta untuk mengubah dari yang 4 ini, yang merah ini akan menjadi di sini, berubah posisi di sini. Terlihat ditampilkan ini akan menjadi di bawah, dan yang 4 ini, ada 6 value ini akan diubah jadi ke atas. Oke, masuk aja ke sini. Sebenarnya ini ya lumayan agak tricky ya bikinnya, cuman nggak terlalu susah banget. Jadi setelah kita definisikan array-nya ini yang ada di soal tadi, bla 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 bla. Nah, di sini kita bisa menggunakan, kita bisa seperti mengambil setiap setiap 3 baris dan 2 kolom. Nah, kita bisa mengambil bagian tersebut dengan slicing. Jadi nanti kita tinggal reshape aja, kita membentuk ulang matriksnya atau array-nya tadi ke bentuk yang kita pengenin. Ya, seperti ini. Dimana pada soal ini kita diminta untuk membalik nilai pada 6 nilai ini ke sini, dan ini ke sini. 6 ini ke sini dan ini ke sini ya. Kita slicing dulu. Nah, biar jelasnya. Jika kita sorry. Nah, kita lihat bahan ini ada 3 baris dan 2 kolom. Yang ini merupakan nilai dari ini pada bagian ini 18, 6, 10, 4, 6. 18, 6, 10, 4, 6. Nah, PT1 ini merupakan bagian part pertama yang akan kita balik nanti value-nya. Dan untuk PT2 kita coba run. Nah, PT2 ini adalah bagian atas ini yang akan kita balik nanti value-nya di bawah. Nah, untuk sisanya PT3, PT4 ini adalah bagian yang ini, yang bagian ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini, dan PT4 ini bagian ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita copy dulu biar nanti kita bisa menyusun ulang untuk matriksnya. Komen biar nggak muncul ya nilainya. Kita tabel kiri ya. Tabel kiri ini bisa dibilang tabel sebelum ya. Nah, ini merupakan susunan ulang.
dari apa namanya tabel ini yang nilainya bakal dibalik dan merupakan PT3. PT3 ini bagian yang atas ini tetap. Nah, PT1 ini merupakan bagian yang ini. Bagian bawah ini kita balik ke atas. Jadi ini bakal tempatnya di posisi 2. Untuk PT4 ini bagian sini. Ini tetap. Nah, ini diganti menjadi PT2 yang terakhir. Yang sebelumnya dari sini ini bakal diubah ke sini. Nah, coba kita run. Kita kasih aja ARR, kita print. Nah, kita run. Nah, kita lihat tabel kiri ini merupakan tabel before-nya yang sebelum di reshape. Maksud saya sebelum disusun ulang. Nah, ini merupakan tabel yang setelah disusun ulang. Nah, ini merupakan 18, 6, 10, 46, 18, 6, 10, 46 ini dipindah ke atas, dan atas ini 10, 7, 14, 10, 25 ini bawah. Dipindah ke bawah seperti itu. Oke. Jadi sekian pemaparan dari tugas modul 1 data mining. Bila ada salah katanya saya minta maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.